Markus dari Prodi Manajemen NK dengan NIM 230590032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume dan mind mapping saya dengan judul Komunikasi Bisnis. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan instruksi antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan bisnis yang efektif dan efisien. Komunikasi bisnis mencakup berbagai metode penyampaian pesan, baik secara lisan, tertulis, visual, maupun digital, yang bertujuan untuk membangun hubungan, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pengambilan keputusan dalam lingkungan bisnis. Kemudian poin yang kedua yaitu tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama adalah menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Tujuan utama komunikasi bisnis adalah memastikan pesan sampai kepada penerima dengan akurat, ringkas, dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan bisnis yang baik. Komunikasi bisnis yang efektif berperan krusial dalam membangun dan memelihara hubungan yang positif dan produktif dengan berbagai pihak, termasuk pelanggan, pemasok, mitra bisnis, investor, dan karyawan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Komunikasi yang lancar dan efektif dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja dalam sebuah organisasi. Dan yang keempat yaitu mempengaruhi pihak lain dalam pengambilan keputusan. Komunikasi bisnis sering digunakan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pengambilan keputusan. Ini dapat melibatkan presentasi proposal bisnis, negosiasi kontrak, atau persuasi untuk mencapai kesepakatan. Kemudian yang kelima yaitu menghindari konflik dan kesalahpahaman dalam bisnis. Komunikasi yang baik dapat membantu mencegah dan menyelesaikan konflik serta kesalahpahaman. Kejelasan dalam menyampaikan informasi, mendengarkan secara aktif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif dapat membantu membangun pemahaman bersama dan mengurangi potensi konflik. Dan yang keenam yaitu membangun citra dan reputasi perusahaan. Komunikasi yang konsisten, profesional, dan positif dapat memperkuat citra dan reputasi perusahaan. Komunikasi yang efektif membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan publik. Kemudian yang ketujuh yaitu memperkuat motivasi dan semangat kerja. Komunikasi yang baik dapat memotivasi dan meningkatkan semangat kerja karyawan. Komunikasi yang transparan, informatif, dan menghargai kontribusi karyawan dapat meningkatkan rasa kepemilikan, loyalitas, dan produktivitas. Yang terakhir yaitu mengelola perubahan dan inovasi. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam mengelola perubahan dan inovasi dalam bisnis. Komunikasi yang transparan dan jelas dapat membantu karyawan memahami dan menerima perubahan, mengurangi resistensi, dan meningkatkan penerimaan terhadap inovasi baru. Terakhir yaitu mengelola perubahan dan inovasi. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam mengelola perubahan dan inovasi dalam bisnis. Komunikasi yang transparan dan jelas dapat membantu karyawan memahami dan menerima perubahan, mengurangi resistensi, dan meningkatkan penerimaan terhadap inovasi baru. Dan poin yang ketiga yaitu jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama ada verbal. Untuk komunikasi verbal, komunikasi lisan atau tulisan seperti presentasi, rapat, email, dan laporan bisnis. Sedangkan untuk non-verbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara yang mendukung komunikasi. Kemudian digital, menggunakan media digital sebagai media sosial, website, dan aplikasi komunikasi. Kemudian ada formal dan informal. Formal terjadi dalam situasi resmi seperti laporan tahunan, sedangkan informal lebih fleksibel seperti diskusi antara kolega bisnis. Kemudian ada elemen penting dalam komunikasi bisnis yaitu pengirim, pihak yang menyampaikan pesan. Ada pesan yaitu informasi yang ingin disampaikan, kemudian ada saluran komunikasi yaitu media yang digunakan seperti email, telepon, ataupun tatap muka. Kemudian ada juga penerima, pihak yang menerima pesan tersebut.
Seterusnya ada feedback, respon dari penerima yang memastikan pesan telah dipahami dengan baik. Kemudian ada hambatan dalam komunikasi bisnis. Ada hambatan bahasa, perbedaan bahasa dan istilah teknis yang tidak dipahami oleh semua pihak. Kemudian ada gangguan teknis, koneksi internet yang buruk, suara tidak jelas dalam telepon, dan masih banyak lagi. Kemudian ada perbedaan budaya, nilai dan norma yang berbeda dalam bisnis internasional. Kemudian ada kurangnya keterampilan komunikasi, tidak memiliki kemampuan berbicara atau menulis yang baik. Kemudian masuk dalam poin strategi efektif dalam komunikasi bisnis. Menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Kemudian yang kedua, memilih saluran komunikasi yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan umpan balik. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan teknologi komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir yaitu memahami audiens dan menyesuaikan pesan sesuai kebutuhan mereka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.